Selang 3 menit setelah dia keluar dari rumah, dia ditelepon tetangga. Oke. Balik kamu, anak kamu kecelakaan. Oke. Begitu dia balik ke rumah, pengakuan daripada si ayah ini, dia sempat bertemu sama pelaku di jalan. Oke. Si pelaku ini naik sepeda, dia bertemu hampir bertabrakan pun. Cuma dia kan nggak tahu bahwasanya itu yang membunuh anaknya. Begitu sampai di rumah, abang bayangkan gimana perasaan abang ketika melihat anak, auzubillah, terburai semua isi perutnya. Ini kejam saya bilang, makanya viral. Makanya di masyarakat manusia gila ya. Makasih ya weh sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Selamat menonton, sedap. Oke wah geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jumpa lagi di channel paling bermanfaat, paling beredukasi, tentunya paling paten ya wah geng. Jadi hari ini wah, kita bakal bahas tentang yang lagi viral di Medan. Di Medan ya. Jadi gini. Pastikan kalau kalian nonton video ini, nonton aja dari awal sampai habis, karena ini adalah ilmu untuk pembelajaran kita semua ya. Mana tahu ada manfaatnya, dan ambil yang baik, buang yang buruknya pastinya. Ngomong-ngomong, yang viral di Medan ini hampir setiap bulan ada aja yang viral. Iya. Di Medan. Betul. Abang orang Medan, kenapa suka kali tinggal di Medan? Medan ini kota yang majemuk, artinya bayangkan kalau kita ke Aceh, bahasa pengantarnya bahasa Aceh. Iya betul. Kalau kita ke Padang, bahasa pengantarnya bahasa Padang. Tapi kalau kita ke Medan, bahasa pengantarnya bukan bahasa Batak, tapi bahasa Indonesia yang logatnya logat Medan. Iya. Artinya kita pluralisme di sini, majemuk dari segi suku dan segala macam ada di sini. Artinya tantangan di Medan ini hidupnya itu lebih siapa yang berhasil bertahan hidup maka dialah pemenangnya, kira-kira gitu kalau di Medan. Terus menurut abang ya, segi pandangan abang nih ya, bedanya Medan sama orang Jakarta gimana bang? Ya, Medan ini memang yang menurut saya ini ya, menurut saya, karena saya lahir di Medan, besar-besar di Medan. Medan ini memang secara tidak langsung kita dididik harus mempunyai watak yang keras, dan kemauan yang keras. Karena kalau enggak kita bakal hancur dimakan Medan itu sendiri gitu. Siap, betul. Itu ada ya peribahasanya ya. Iya. Terus ngomong-ngomong Medan, aku seru nih sebelum kita balik ke ke berita viral-viral di Medan. Ini bang, abang kan orang Medan, aku kan orang Medan juga maksudnya. Ini, abang jujur ya, ini statement kita sendiri ya. Menurut abang, kuliner lebih enak di Medan atau di Jakarta? Bang? Oh, itu langsung saya jawab Medan. Alasannya? Medan itu perpaduan dari segala negara, suku, bangsa, sehingga membuat sebuah racikan makanan mempunyai cita rasa tersendiri. Oh ya? Saya pergi ke Jakarta, saya pergi ke Malaysia, saya pergi ke Saudi Arabia waktu saya umroh. Mungkin dengan lidah kita yang lidah Medan ini, rasa makanan di kota Medan ini memang nggak ada duanya. Nggak ada duanya ya? Wah, luar biasa nih. Jadi kalau orang di luar belum pernah datang ke Medan, rugi. Ya kita lihatlah, banyak nanti mungkin influencer atau acara-acara TV banyak yang mengangkat tentang makanan-makanan Medan ini. Memang terkenal. Memang terkenal enaknya. Enaknya luar biasa. Tapi terkenal juga malingnya. Salah satunya kota 1000 ketua. 1000 ketua terkenal, siap. Itu kalau ngomong kuliner. Iya. Abang pernah kan tinggal Jakarta kan? Pernah. Kalau soal wisata, lagi oke di mana? Di Medan atau Jakarta? Kalau wisata dari segi wisata alam ya, Medan nggak ada alamnya. Tapi kalau dari cerita tentang Sumatera Utara pada khususnya banyak. Sumatera Utara ya khususnya gitu. Banyak di Medan, di Sumatera Utara seperti Danau Toba, kemudian Bukit Lawang, Tangkahan. Saya kemarin baru dari Tangkahan, wah luar biasa. Luar biasa ya. Dimandi sama gajah kita. Tapi kalau kawan-kawan yang mau main-main ke Sumatera Utara tuh wajib ke Tangkahan itu. Siap. Karena gini, kalau memang Medan ini sebenarnya banyak sekali sebenarnya kelebihannya ya. Ya. Tapi kurang dieksplor atau cuman bro? Mungkin ya, saya kira kota Medan ini ini pendapat saya pribadi ya. Mungkin anak-anak muda kota Medan ini kurang kreatif dibandingkan Jawa Barat. Bagaimana mereka, salah satu contohnya aja ketika mereka bisa memodif sepeda motor, modif mobil, itu kita kiblatnya tuh Jawa Barat atau Bandung, Jakarta gitu kan. Kreativitas kita kurang kalau orang Medan ini. Itu aja ya. Cuma jago dia. Mohon maaf, jago. Itu terkenal di kota Medan. Makanya 1000 ketua. 1000 ketua. Jago. Osasi. Olah sana, olah sini. Osasi, olah sana, olah sini. Siap. Terus gini bang, abang kan sebagai praktisi hukum nih. Ini sebenarnya bahas ini pun juga keren nih. Jadi
kalau ngebahas Medan ya, abang kan praktisi hukum, abang juga pernah muda. Pernah nggak masa-masa muda abang ke Jakarta pernah ya? Pernah. Ataupun ke luar kota lain ya? Kalau naik klub, lebih oke di Medan atau Jakarta? Kalau itu belum bisa menjawab saya. Karena belum masuk ke menjamah ke hal-hal yang seperti Oke, itu. siap, praktisi keren. Siap, naik klub nggak? Belum pernah. Dunia gelap, dunia malam ya kan? Tapi di Medan, mohon maaf, Nggak ada ya? kita bukan bicara itunya. Medan ini salah satu Sumatera Utara pada khususnya ya, Ya. menjadi pintu masuk nomor 1 narkotika atau narkoba. Ah. Jadi peredaran narkoba di Sumatera Utara ini ya cukup luar biasa masifnya. Oh ya, sangat. daripada Jakarta? Iya, saya kemarin diskusi sama kawan saya orang BNN. Dia di Serdang Bedage ada menangkap dan kemudian dia rehabilitasi seorang anak yang masih kelas 6 SD sudah menggunakan narkoba. 6 Iya, kelas 6 SD. dari dia mulai dari umur berapa? Nah itu kita nggak tahu. Tapi ini orang BNN-nya langsung ngomong sama saya. Saya bang, kemarin kami di Serge menangkap. Tapi itulah orang BNN ini ternyata menangkapnya itu di warnet-warnet. Oke. Kebanyakan masyarakat atau anak-anak muda berlama-lama di warnet. Kenapa bisa lama itu? 2 hari 2 malam nggak pulang-pulang misalkan. Nah mereka tangkap di situ. Mereka patut menduga anak-anak tersebut menggunakan narkotika. Oke. Dan mereka tangkap, mereka periksa, hasilnya positif. Anak umur 6, anak kelas 6 SD. Jadi itu kayak gimana hukumannya? Direhabilitasi, Enggak pidana. nggak pidana, Enggak masuk penjara dia? nggak masuk penjara dia. Rehab. Direhab. Siap. Terus ngomong-ngomong rehab, Bang. Itu rehab free atau bayar kita sendiri, Bang? Ada 2 tipe. Jadi gini, rehab itu dibayar negara atau kita bayar pribadi, Bang? Itu tadi, ada 2 tipe. Yang pertama itu negara hadir untuk membantu masyarakat yang ingin direhabilitasi lah, diobati lah ketergantungan zat adiktif psikotropikanya kan. Ada juga yang tipe ketika masyarakat tersebut merasa ingin lebih mandiri, dia bisa menggunakan biaya sendiri begitu. Ke tempat rehab-rehab yang memang bukan dari pemerintah. Siap. Tapi negara kita hadir di situ. Tapi aku heran ya, orang kalau mau direhab kok takut ya, Bang? Padahal dia kan mau sembuh. Nah, ada apa namanya bayangan di masyarakat ini bahwasanya tempat rehabilitasi itu cara mereka lepas zatnya itu sulit begitu. Ada yang mungkin pandangan masyarakat ya. Ada kena siksa di situ. Ada disiksa, dikasih makannya tak tentu, seperti di penjara. Padahal tidak semua. Tidak semua. Saya kemarin main-main, ada nanti bisa dicek Ashabul Kahfi namanya, punya kawan saya itu rehabilitasi. Mereka lebih mengedepankan tentang nilai-nilai agama, dibangunkan memang betul kejam, dibangunkan sholat subuh, cara bangunkannya kalau nggak bangun disiram air, gitu kan, macam di pesantren lah. Iyalah. Lebih mengedepankan nilai-nilai agama untuk mendekatkan diri sama Tuhan sehingga dia bisa lepas zat daripada narkotika tadi. Siap. Kalau kita ngomong narkotika mungkin next time lah ya. Next time, saya banyak yang mau saya bongkar, artinya bongkar dalam arti biar masyarakat ini paham dan jangan sampai menggunakan narkotika itu bakal ketergantungan. Siap. Jadi Wak Geng, kita hari ini nggak bahas tentang narkoba ya. Karena aku juga pengen bahas sama Bang Aulia ini tentang yang viral ketika ada 2 bocah di Sumatera Utara dibunuh dengan sangat keji oleh orang dewasa. Ya. Kok bisa sampai seteganya itu? Dan abang tahu nggak ceritanya itu gimana? Tahu, sangat viral itu, sangat Gimana? viral. Jadi kejadiannya itu ada, ini saya dapat dari media juga ya, dari pemberitaan, ada seorang laki-laki, dia melakukan pembunuhan atau penganiayaan lah, lebih tepatnya membunuh lah. 3 orang anak di bawah umur. Yang pertama itu umur 7 tahun, yang kedua umur 4 tahun, dan yang ketiga itu umur 1,5 tahun. Namun sampai hari ini yang dinyatakan meninggal dunia sudah 2 orang. 2 orang. 1 orang itu kritis. Bayangkan Bang, 1,5 tahun seorang anak, mohon maaf nih, Dia udah yang bunuh udah dewasa, sudah dewasa, yang bunuh sudah dewasa, umur 41 tahun. Bayangkan anak umur 1,5 tahun yang tidak tahu apa-apa, dibunuh dengan cara sadis sampai mohon maaf, organ tubuhnya terburai. Terburai. Deliknya pembunuhan itu gimana yang abang tahu? Ya itu diberikan dugaan melakukan tindak pidana pembunuhan yang diatur di dalam pasal 338 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. 2 orang. 2 orang yang sampai saat ini mati. Dia 1 bunuh- orang lagi sedang kritis. Enggak, dia bunuh itu gara-gara apa? Konsumsi obat atau narkoba gitu? Dari
berkembang di masyarakat mungkin karena yang dia bunuh ini adalah anak-anak. Hah? Jadi berkembang di masyarakat itu bahwasanya si laki-laki yang umur 41 tahun ini atau pelaku ini adalah orang dalam gangguan jiwa. Oh. orang gila. Tapi itu masih dugaan. Masih dugaan. Dan sampai sekarang pun itu sudah dilimpahkan ke Polrestabes Medan. Ya, kejadiannya itu di Deli Serdang, Bang. Oh. Tapi wilayah Polsek Medan Tembung. Oh, Medan Tembung. Tapi sudah dilimpahkan ke Polrestabes Medan dan di situ diduga melanggar pasal 338 KUHP, ancaman hukumannya 15 tahun penjara tentang pembunuhan. Namun berkembang di masyarakat dia adalah orang yang OJGD. dalam gangguan jiwa, ya kan? ODGJ. ODGJ. Nah. Orang dalam gangguan jiwa. Namun Yang dibunuhnya kan bukan family dia kan? bukan, tetangga. Tetangga. Jadi rumah dia sama rumah korban ini berhadap-hadapan. Oke. Saya ceritakan sedikit kronologisnya itu. Memang ini cukup sadis sekali. Saya bayangkan andai kata saya jadi orang tuanya nih. Walaupun tidak mungkin ditiru ya. Iya, iya. Tapi hasrat kita seorang laki-laki ataupun seorang orang tua, Kecil pula. anak kita digitukan, nyawa harus bayar nyawa harusnya kan. Tapi kita negara hukum. Karena hal sepele. Dia tinggal berhadap-hadapan dengan rumah daripada si pelaku, Oke. si korban ini ya, 3 orang anak ini. Jadi berdasarkan kronologis cerita yang saya dapat dari media bahwa si laki-laki ini seringkali diejek oleh anak-anak ini. 1,5 tahun? Ya. Macam mana dia ngejeknya? Nah, artinya kalaupun diejek anak-anak lo yang ngejek. Apakah terluka batin kita gara-gara anak-anak diejek? Tapi nggak tahu lah, mungkin dia merasa terluka batin dia. Oke. Nah, ketika diejek-ejek, kemudian 3 orang anak ini laki-laki semua ditinggal pergi oleh orang tuanya. Orang tuanya yang pertama yaitu seorang perawat, orang tuanya orang tua yang perempuan ini adalah seorang perawat dan ayahnya, ibunya tadi perawat, ayahnya ini adalah seorang supir taksi online. Jadi ketika si ayah ini pergi mengantarkan abangnya, anak dia 4, mengantarkan abangnya ini ke sekolah sekaligus dia mencari nafkah lah, iya, ya kan? Dia pergi mencari sewa. Selang 3 menit setelah dia keluar dari rumah, dia ditelepon tetangga. Oke. Balik kamu, anak kamu kecelakaan. Oke. Begitu dia balik ke rumah, pengakuan daripada si ayah ini, dia sempat bertemu sama pelaku di jalan. Oke. Si pelaku ini naik sepeda, dia hampir bertabrakan pun. Cuma dia kan nggak tahu bahwasanya itu yang membunuh anaknya. Begitu sampai di rumah, abang bayangkan gimana perasaan abang ketika melihat anak, auzubillah, terburai semua isi perutnya. Ini kejam saya bilang, makanya viral. Makanya di masyarakat manusia gila yang bisa melakukan hal itu. Terframing seperti itu. Terus gini, ini kan pertanyaan udah aku uraikan, maksudnya udah aku tulis untuk pertanyaan sama Pak Aulia kan sebagai praktisi hukum, benar kan? Jadi gini, pertanyaannya itu gini, bagaimana pandangan abang terkait perlakuan hukum terhadap pelaku pembunuhan di bawah umur dalam kasus ini? Ya, memang kita punya aturan hukum tersendiri ya, yang diterapkan untuk saat ini adalah 338 oleh pihak penyidik atau kepolisian. Tapi kalau dia nanti terbukti gila berarti dia nggak dihukum? Tidak dihukum. Itu ada ketentuan pasal 44 KUHP. Nah, jadi ada alasan pemaaf lah, dijelaskan dalam pasal tersebut, orang gila ketika dia melakukan sebuah tindak pidana, maka dia tidak bisa dihukum. Namun itu harus dipastikan yang bisa mengatakan dia adalah gila adalah dokter kejiwaan. Artinya seorang profesional yang bisa menilai dia, yang bisa mengkaji diri dia, dan bisa melihat dan memberikan sebuah putusan bahwasanya ini memang manusia gila. Gitu. Dan itu bisa dilakukan, andai kata di kepolisian dilakukan penyidikan sampai nanti di pengadilan. Namun katakanlah pengacara daripada si pelaku ini bisa membuktikan di pengadilan bahwasanya dia orang gila memang, nggak mungkin yang mulia hakim, nggak mungkin Pak Hakim berani memutuskan perkara ini dia terbukti bersalah padahal dia orang gila, melanggar ketentuan 44, pasal 44 tadi. Melanggar. Tidak bisa orang gila dipidana. Oke, siap. Begitu. Terus gini, kalau ngomong-ngomong itu, apakah orang gila bisa dihukum bila membunuh? Ya itu tadi, kalau orang gila tapi pas yang bisa memastikan dia adalah orang gila, dokter kejiwaan. Betul. Andai kata ternyata dia tidak gila, andai kata dia gila, tidak bisa dihukum. Nggak bisa? Tidak bisa. Berarti tidak ada hukuman untuk orang gila? Nggak bisa. Kayak mana orang gila dihukum? Di Indonesia nggak ada hukuman untuk orang gila? Nggak ada. Bahkan bagaimana kita menghukum? Sedangkan dia pun, mohon maaf, kadang orang gila itu pun telanjang dia, akalnya nggak ada, ya wajar lah. Jadi kalau orang gila ini memperkosa atau membunuh orang yang waras, dia nggak ada hukuman tuh dia? Ya, ketentuan undang-undang seperti itu. Undang-undang menyatakan bagi orang gila tidak bisa dipidana.
Barang siapa yang melakukan tindak pidana, namun setelah terbukti bahwasanya dia bukanlah orang yang waras atau dalam gangguan jiwa, maka berdasarkan hal tersebut dia tidak dapat dihukum pidana. Dihapuskan lah. Iya. Terus gini lah. Penghapusan pidana. Berarti kalau orang gila ini sebenarnya nggak boleh lah dia dekat-dekat dengan masyarakat kan? Iya, sangat betul. Jadi saya juga lihat viral kemarin tuh di sosial media, ada orang gila, Bang. Dia di simpang jalan, di Medan juga ini kejadiannya. Iya, Makanya Medan ini aneh lama-lama saya lihat ini. Oke. Dia lempar itu batu Ke mobil-mobil. ke mobil-mobil orang. Nah, itulah. Akhirnya ditangkap sama kawan-kawan ojek online, diamankan, gitu loh. Ini yang kita khawatirkan kan ada korban di situ, gara-gara dilempar pecah kepalanya, Pecah kepala. ataupun dia menjadi Merugikan kecelakaan, orang lah. merugikan masyarakat umum. Terus sebenarnya ini orang-orang gila ini tugasnya siapa? Ya sebenarnya tugasnya negara ini, dalam arti kalau di Medan ya wali kota Medan gitu kan. Dia ada dinas sosial. Makanya saya heran juga, di mana dinas sosial kota Medan ini? Banyak, Bang, orang gila. Yang harusnya itu mempunyai hak yang sama dengan warga negara. Oh, dia haknya ada Sama juga. dong. Orang gila ada haknya juga. Ada dong. Ah. Bahkan orang miskin seharusnya tidak boleh ada di Indonesia. Karena itu mempunyai hak yang sama dengan warga negara. Warga negara Indonesia tidak boleh lapar. Harus mendapatkan sekolah, pendidikan yang layak. Begitu. Orang gila ini artinya dia mempunyai hak untuk sembuh. Siapa yang bisa menyembuhkan dia? Dia wali kota Medan. Iya. Dalam hal ini Pemko lah ya kan. Yang menurut abang lah, pandangan abang. Apa yang sudah dilakukan wali kota Medan terhadap orang-orang gila yang ramai sekali di Medan nih? Memang saya lihat ada sebagian kemarin waktu saya lewat gitu ya, ada dinas sosial yang sudah menangkapi. Tapi saya kira mungkin dengan ramainya pemberitaan-pemberitaan yang ada orang gila yang melempari batu, bahkan mengganggu kenyamanan masyarakat, harusnya lebih digalakkan lagi. Kemudian ditangkap. Bayangkan, Bang, influencer sekarang udah banyak loh, Bang, yang membantu orang gila. Itu bukan, walaupun mungkin itu keinginan mereka datang dari hati sendiri. Harusnya seperti itu dong, Pemko ini. Kayak Masyarakat. Kayak influencer Iya. seperti itu kan, dia bersihkan rambutnya apa segala macam. Harusnya wali kota dong, ataupun Pemko yang hadir seperti itu. Kalau gitu. enggak influencernya dikasih. Nah, kalau nggak dikasih aja baju PNS kalau nggak, dia jadi PNS-nya ya kan. Dia, kan? Sambil kita, konten dia dapat duitnya kan. harusnya seperti itu. Terus gini. Menurut Bang Aulia sebagai pakar hukum, apa hukuman yang cocok buat si pelaku pembunuhan anak-anak tadi? Kalau ditanya begini ya, restoratif justice itu kan ada, artinya keadaan di mana kita harus mendapatkan keadilan yang sama di antara pelaku dan si korban. Namun ketentuan hukum kita mengatur tentang 338 tadi, pembunuhan yang ancaman hukumannya 15 tahun. Tentu bagi keluarga korban itu tidak layak 15 tahun. Tapi ketentuan kita seperti itu. Namun yang lebih menarik, keterangan daripada ayah korban ini ada indikasi 340 pembunuhan berencana. Dia bisa menyampaikan hal itu karena keterangan dari dia, walaupun ini masih dugaan dia. Untuk saat ini yang abang pelajari udah ada apa pengacaranya? Belum ada pengacara dari pihak korban. Mana tahu nanti orang itu pihak korban mendengarkan ini. Dengan senang hati kita. Abang buka. Dengan senang hati Buka kita. jalur ya? Kita buka jalur, kita dampingi. Dan kemarin pun kami memang mau langsung ke sana, tapi mungkin masih ramai. Iya. Jadi kita belum berani langsung ke sana, kan takut nanti masyarakat ini ketika kita ke sana, tahulah masyarakat ini siapa, nggak yakin dan segala macam. Tapi memang niat kita itu untuk membantu. Bayangkan anak umur 1,5 tahun dibunuh dengan cara keji. Tapi memang ada 340-nya kemungkinan dari keterangan daripada keluarga tadi, bahwasanya ini kejadiannya udah 6 bulan yang lalu, Bang. Berawal dari 6 bulan yang lalu. Si anak ini makan permen, sampahnya dibuang ke depan rumah daripada pelaku. Pelaku marah. Akhirnya pelaku ini membentak-bentak si anak. Sebagai orang tua, sang ayah merasa tidak senang. Akhirnya ayah dan si pelaku ribut di situ, bertengkar. Awalnya dulu. Awal mulanya itu 6 bulan. Dari situ sering ribut katanya, sering bertengkar dan segala macam. Berarti ini nggak gila juga ini. Nah, makanya bisa dikategorikan ini manusia yang nggak gila. Toh juga berdasarkan keterangan daripada pihak penyidik, ketika dia ditanyakan, dia masih ingat kejadian-kejadian yang lalu. Bahkan dia menyerahkan diri, Bang. Orang gila mana yang mau menyerahkan diri setelah membunuh gitu loh. Dia menyerahkan diri, menyatakan bahwasannya aku baru membunuh. Nah, dia menyerahkan dirinya itu ke kantor polisi, walaupun bukan ke kantor polisi bidang polsek. Dia ke kantor ke lantas. Lantas yang ada di Jalan Aksara sebelah kiri itu. Siap. Siap. Dia belum tentu dia gila. Panjang video dah. 19 menit. Jadi gini, ini kasus ini memang enak didengar
Terus karena supaya jangan terlalu panjang juga Bang Aulia. Ya udahlah, nggak terlalu banyak ini, nggak semua kita baca, mungkin lain kali saja. Aku cuma mau kasih tahu karena kan kasus ini besar menurut kita ya. Dan ini serius, betul kan? Pembunuhan serius ya? Serius dong. Maksudku gini, mana tahu pihak keluarga melihat video kita, kalau ingin orang yang mendampingi, ya kan Bang Aulia siap membuka ruang ya. Siap. Mana tahu kalian mau cari kontak Bang Aulia, nanti di deskripsi video ini aku letakkan link Instagramnya. Kalaupun nggak mau tekan linknya, nama Instagram apa? Hakim_buat. Hakim_buat. Jadi mana tahu kalian lihat video ini, terus kalian juga bagian daripada keluarganya, ya kan? Mana tahu ingin sharing tentang hukum ataupun mau didampingin, nanti boleh langsung DM Abang. Cocok ini Bang? Boleh, sedikit Bang. Pengalaman saya pribadi. Oke. Mungkin di video-video sebelumnya sudah pernah saya ceritakan. Yang awalnya tidak didampingi, korban itu pelaku dijerat diberikan tuduhan melanggar pasal 351. Oke. Penganiayaan. Begitu kami hadir mendampingi dan berkolaborasi sama penyidik, kami dapat meyakinkan penyidik bahwasanya ini adalah 340, pembunuhan berencana. Ini tidak tertutup kemungkinan bisa berubah dari 338 menjadi 340. Karena ada rentang waktu di mana si pelaku ini menunggu kedua orang tuanya meninggalkan rumah. Seolah-olah sudah direncanakan. Baru dihajar itu anak. Siap. Itu Jadi kira-kira. udahlah itu aja lah Bang. Ya. Biar jangan terlalu panjang juga video. Ya. Mana tahu. Saya harap juga Wali Kota Medan melihatlah ini bagaimana masyarakatnya ini resah dengan orang-orang yang tak sadar diri ataupun orang yang ODGJ yang berkeliaran yang membuat resah masyarakat. Ditengok pula nanti Pak Bobi nih. Nggak apa-apa, Pak Bobi orangnya pun pahamnya itu Paham dengan dia. orang-orang seperti Ya, Bang. kalau Bobi ini kalau tahu dia cepat. Ya. Bang gini. Ya. Apalagi Harapan kita begitu. aku Bang sebagai orang Medan tapi kan domisili asli misalkan dari Aceh, bersyukur selama ada Bobi. Jalanku rusak, dibenerin. Begitu dia jadi dibenerin. Tapi cuma tahannya 6 bulan, habis rusak lagi. Sampaikan sama Pak Bobi. Berarti ada yang kurang itu biar langsung diaudit itu aspalnya itu Siap. Pak Bobi. Semoga sehat terus Pak Bobi. Udah jadi gubernur nih. Iya. Mudah-mudahan cepat jadilah jalan tol tuh sampai ke mana Aceh di Banda Eyan. Siap. Iya, betul. Makasih banyak udah nonton video kami dari awal sampai habis. Mana tahu cerita kami enak, silakan di-subscribe. Kalau nggak enak, tolong di komentar supaya lebih membangun. Ya. Kalau ada salah-salah, tolong dimaafin wah geng. Siap. Bang Aulia, makasih banyak udah hadir Bang. Terima kasih. Semoga panjang umur, Amin. murah rezeki pastinya. Amin. Next kita bakal bahas apa lagi? Bantulah komen dulu, sarankan. Cerita-cerita apa lagi? Boleh kalian komen di bawah. Siap, aku Nodi Wageng dan ini ada Bang Aulia Rahman Hakim. Siap. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum.